Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiman Said Aflah dan rekan saya Baradina Rizky Alpioni akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yaitu dari problem E2 dan D2. Untuk E2 sendiri itu ada choosing the mode of transport. Eh, Untuk problem definition itu sebuah perusahaan di barat daya Prancis perlu mengangkut 180 ton produk kimia yang disimpan di depo D1 hingga D4 ke tiga pusat daur ulang C1, C2, dan C3. Depo D1 hingga D4 masing-masing berisi 50, 40, 35, dan 65 ton, yaitu total dengan keseluruhan hasilnya itu 190 ton. Dua moda transportasi tersedia, jalan raya dan kereta api. Adapun yang tersedia itu depot, center, road, dan rail. Oke, berikutnya itu ada decision variabelnya sendiri, yaitu menentukan rute terpilih dari dapat ke center, yang dimana kalau bina satu harus terpilih, nol itu tidak terpilih. Jadi objektif fungsinya itu adalah menentukan rute dari depo ke center dengan biaya minimal. Dengan constraint-nya sendiri adalah, yang pertama, supply constraint, jumlah yang dikeluarkan dari depo itu tidak melebihi supply. Total produk kimia yang dikirim itu harus bernilai 180 ton. Kapasitas minimal pengiriman dengan menggunakan kereta atau rel itu adalah 10 ton, dan yang kapasitas maksimal pengiriman kereta itu 50 ton dengan hasilnya nanti bernilai positif. Dengan asumsi yang digunakan, yang pertama itu total permintaan sebesar 180 ton harus dipenuhi secara tepat. Kemudian setiap depo memiliki stok maksimum tetap dan tidak boleh dilampaui, yaitu D1 itu 50 ton, D2 40 ton, D3 35, dan D4 itu 65. Setiap depo itu boleh mengirim ke lebih dari satu customer sesuai rute yang tersedia. Kemudian mode transportasi yang tersedia itu ada road and rail, masing-masing memiliki karakteristik biaya dan kapasitas yang berbeda. Biaya pengiriman linear terhadap jumlah ton yang dikirim. Beberapa rute rel memiliki minimum kapasiti 10 ton, sehingga harus mengirim sekurang-kurangnya 10 ton bila mode tersebut dipilih. Dan yang terakhir, itu tidak ada batasan atau kapasitas customer untuk menerima barang. Berikut adalah problem illustration, di mana itu menggambarkan rute D1, D2, D3, D4 menuju center and sink, di mana di situ terdapat informasi mengenai minimum kapasitas, maksimal kapasitas, dan biaya dari setiap lot satu rute yang dipilih. Selanjutnya itu ada mathematical notation-nya, di mana sini parameter yang digunakan depo itu dilambangkan dengan D, himpunan depo, D elemen 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada center, himpunan center yang terdiri dari 1, 2, dan 3. Kemudian metode yang digunakan itu dilambangkan dengan M, himpunan metode transportasi yang 1 dan 2, mewakili road and rail. Kemudian ada nodes himpunan yang terdiri dari 15 node, yaitu elemen 1, 2, 3, hingga 15. Kemudian ada arch, yaitu U, V, himpunan rute yang digunakan, itu node 1, node 2. Kemudian terdapat cos UV, di mana himpunan cos arch, C, dan trail ada 10 ton, dan kapasitas maksimal pengiriman atau max capacity trail 50 ton, dan road itu tidak terbatas. Namun di sini diangkakan dengan 1000 ton. Selanjutnya itu ada mathematical notation untuk decision variable, di mana X, DCM itu adalah jumlah kuantitas produk kimia yang dikirimkan dari depot D ke center C dengan metode transportasi M, di mana X, DCM ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian ada objective functionnya, minimal cost pengiriman dari X, DCM dikali cost DCM. Dan untuk total produk yang dikirimkan itu X, DCM lebih besar sama dari 180 ton. Berikutnya ada mathematical model. Yang pertama itu ada supply constraint. Di mana supply constraint itu adalah jumlah yang dikeluarkan dari depot itu tidak melebihi supply. Di mana for all E, elemen nodes E itu tidak sama dengan source atau sink. Di mana sigma dari JI, elemen arts flow JI itu harus sama dengan sigma IJ, elemen arts flow IJ. Kemudian ada objective functionnya untuk menentukan rute dari depot D ke center C dengan biaya minimal. Minimize sigma IJ, elemen arts cos IJ dikali flow IJ. Nah, untuk kapasitas pengiriman itu jumlah produk kimia yang dikirimkan harus melebihi batas minimal dan tidak melebihi batas maksimal. Untuk mathematical modelnya itu for all IJ elemen arts, di mana flow IJ harus lebih besar sama dari minimal kapasitas IJ. Kemudian for all IJ elemen arts, flow IJ harus besar sama dari maksimal kapasitas IJ. Kemudian ada mathematical model untuk non-negativity, hasil didapatkan harus bernilai positif karena berupa rute yang terpilih dan biaya. Dimana sigma source I elemen arts itu flow source I sama dengan minimal kapasitas. Dan setelah dilakukan penyelesaian dengan Python dan menggunakan Google Lab, itu dapatkan rute terpilihnya
dijabarkan pada gambar berikut ilustrasinya, di mana dari D1 itu mengirimkan ke C2 dengan transportasinya road, kemudian dari D2 mengirimkan ke center C1 dengan transportasinya rel, kemudian dari D3 mengirimkan ke C3 dengan transportasi rel, dan D4 mengirimkan kedua center yaitu C2 dan C3. Untuk C2 itu menggunakan mode transportasi rel dan juga C3 menggunakan mode transportasi rel. Jadi analisisnya berdasarkan penyelesaian problem dengan menggunakan Python didapatkan nilai minimum cost-nya itu adalah $1.715.000, di mana rute terpilih pengiriman produk dari depo casing dengan art sebagai berikut. Dari 1 ke C2 itu nodes-nya itu dari 1, nodes 2, kemudian ke nodes 9, kemudian ke nodes 13 dan 15 dengan mode transportasinya road, kapasitasnya 50 ton atau total cost $550. Kemudian dari depo 2 ke C1 dengan rute nodes-nya itu 1, ke 3, ke 6, ke 12, dan 15 dengan mode transportasinya itu rel, kapasitasnya 30 ton atau total cost-nya $360. Selanjutnya itu dari depo 3 ke center 3 itu dengan rute node 1 ke 4, kemudian ke 10, ke 14, dan juga 15 dengan mode transportasinya itu rel, kapasitasnya 35 ton atau total cost-nya $140. Kemudian dari D4 ke C2 itu dengan node-nya 1, 5, 8, 13, dan 15, mode transportasinya itu rel, kapasitasnya 15 ton atau total cost-nya 165 ton. Kemudian dari D4 ke C3 itu nodes-nya 1, 5, 10, 14, dan 15 dengan mode transportasinya rel, kapasitas 50 ton atau total cost-nya $500. Sehingga total produk kimia yang dikirimkan itu sudah mencukupi 180 ton dengan total cost-nya $1.715.000. Dengan pemanfaatan kapasitas setiap deponya itu depo 1 itu 50 dengan pemanfaatan maksimal. Kemudian untuk D1, D3, dan D4 itu pemanfaatan kapasitas depo secara maksimal. Dan itu D2 itu 30 per 40 terdapat sisa 10 ton. Kemudian untuk mode transportasi dengan rel dimanfaatkan secara maksimal karena biaya pengirimannya lebih murah dibandingkan metode transportasi road. Dan jumlah produk kimia yang diterima setiap senternya adalah C1 itu 30 ton, C2 65 ton, C3 85 ton. Kemudian untuk sensitivity analisisnya itu saya menaikkan kapasitas pengiriman dengan menggunakan rel pada pengiriman D4 ke C3 yang awalnya 50 ton menjadi 65 ton. Setelah dilakukan penyelesaian dengan menggunakan Google Lab, didapatkan hasilnya total cost-nya berkurang $15 menjadi 1.700 dengan biaya tetapnya $10. Kemudian pengiriman dari D4 ke C3 melalui node 10 dengan metode transportasi rel menjadi 55 ton dengan cost-nya $550. Nah, kapasitas pengiriman dari D4 ke C2 berubah melalui 8 dengan metode transportasi rel itu berubah menjadi 10 ton dan cost-nya itu $110. Jadi untuk kesimpulannya adalah total cost pengiriman produk dari depo ke casting adalah 1.760. Positif menaikkan kapasitas pengiriman dengan menggunakan rel pada pengiriman D4 ke C3 yang awalnya 50 ton menjadi 65 ton, sehingga total cost-nya berkurang $5 menjadi 1.700. Selanjutnya itu ada demonstrasi Python yang menggunakan Google Colab. Tahap pertamanya itu adalah step pertama install MIP package, yang kemudian step kedua import MIP package, yang ketiga itu depend data, di mana depend data berikut keterangan nodes-nya itu 1 itu ada source, 2 sampai 5 itu D1 sampai D4, 6 sampai 11 itu ada mode pengiriman transportasinya, yang ke 12 sampai 14 itu adalah centernya, nodes ke 15 itu adalah sink-nya. Yang berikutnya itu kita mau format data arts-nya. Arts datanya itu adalah start node, end node, minimal kapasitas, maksimal kapasitas, cost biaya. Berikut adalah data arts data untuk setiap source depo 1, depo 2, depo 3, depo 4, depo 5, dan juga dari center casing-nya. Kemudian step 4 itu ada decision variable dan juga objective function and constraint-nya. Di mana model di sini kita mencari minimal biaya sehingga model sama dengan model dalam kurung sense minimize. Untuk variabel keputusannya itu adalah flow pada setiap arch-nya, di mana for U, P minimal kapasitas, maksimal kapasitas, cost di bagian arch data, di mana nanti X-nya U, P itu sama dengan model at var lower bound-nya minimal capacity, maksimal capacity untuk cost-nya itu jatuh. Sama itu ada flow function atau hukum Kirchhoff, di mana jumlah kapasitas yang masuk itu sama dengan jumlah yang keluar. Berikut rumusnya itu for n in node itu di sini tidak termasuk node 1 dan 15 karena node 1 adalah source dan node 15 adalah sink. Sehingga inflow sama dengan x sum x UV for UV minimal capacity, max capacity, cost in out data, if V sama dengan N.
Yang begitu juga untuk outflow-nya, exam, X V, W, for V, W, minimal capacity, max capacity, cost, in Ars data, IV sama dengan N. Dimana model plus sama dengan info sama dengan outflow. Untuk concern yang kedua itu ada total barang yang keluar dari source node 1 harus 180 ton. Dimana total flow sama dengan exam, X UV, for UV, min capacity, max capacity, cost, in Ars data, if U sama dengan 1. Model plus minus total flow sama dengan 180. Kemudian supplement itu ada soft the model. Jika modelnya nanti optimal, maka akan didapatkan total transport cost-nya itu berapa. Setelah dirun, didapatkan total transport cost-nya itu adalah 1.715 dengan detail pengiriman dari 01 ke 02 itu 50 ton, 01 ke 03 itu 30 ton, 01 ke 04 itu 35 ton, 01 ke 5 itu 65 ton, 02 ke 09 itu 50 ton, 03 ke 06 itu 30 ton, 04 ke 10 itu 35 ton, 05 ke 08 itu 15 ton, dan 15 ke 10 itu ada 50 ton. Sedangkan untuk analisis sensitivitasnya, saya mengubah max capacity dari D4 ke C3 menjadi 65. Kemudian dilakukan run data dan didapatkan total transport cost-nya itu menjadi 1.710. Di mana terdapat perubahan jumlah dari not 5 ke not 10-nya menjadi 55 dan not 5 ke 8-nya menjadi 10 ton. Baik, sekian penjelasan dari permasalahan T2. Oke, berikut selanjutnya itu permasalahan D2 mengenai burst loading, di mana problem definition-nya itu adalah seorang pengirim di Sungai Ren memiliki sebuah tongkang dengan kapasitas angkutnya itu 1.500 meter kubik. Sering waktu, ia telah berspesialisasi dalam transportasi gandum. Ia memiliki 7 pelanggan tetap yang memuat dan membongkar barang hampir di tempat yang sama. Pengiriman ini mengetahui biaya transportasinya dari pengalaman panjang dan sesuai dengan preferensi pribadinya. Telah membuat kesepakatan dengan para pelanggannya mengenai harga yang dikenakan pada mereka untuk transportasi gandum mereka. Berikut disediakan tabel yang merangkum informasi tentang 7 pelanggan ini. Setiap pelanggan ingin mengangkut sejumlah lot tertentu, menentukan sendiri ukuran lotnya dalam meter kubik. Tabel tersebut mencantumkan harga yang dikenakan oleh pengirim untuk setiap lot yang diangkut. Kolom terakhir dari tabel itu berisi biaya yang dikeluarkan oleh pengirim per meter kubik yang diangkut. Biaya ini berbeda tergantung pada jarak yang ditempuh. Tujuan pengiriman adalah memaksimalkan keuntungan dari mengangkut gandum dengan batasan yang mungkin. Baiklah, ada himpunan yang terdiri dari C untuk klien, himpunan klien yang ingin mengirimkan gandum, dan C kecil indeks yang mewakili satu klien. Untuk parameter data itu ada kapabilitas, kapasitas angkut total, terus ada ketersediaan jumlah lot, terus ada ukuran volume per satu lot, dan price yaitu harga yang ditagihkan kepada klien. Adapun cost biaya operasional yang ditanggung pengirim per meter kubik. Untuk nilai parameter turunan itu ada keuntungan bersih. Dan untuk decision variable itu menentukan jumlah lot satu jika cairan dibongkar ke dalam tangki dan nol jika cairan tidak dibongkar ke dalam tangki. Dan objective functionnya itu memaksimalkan total keuntungan dari semua lot. Untuk constraint-nya itu ada kendala kapasitas songkang, kendala ketersediaan lot, jumlah lot, dan kendala integer. Untuk assumption datanya itu kepastian data itu semua biaya, harga, kapasitas, dan ketersediaan barang yang diketahui. Ada lokasi tetap yaitu semua klien memuat dan membongkar barang di tempat yang praktis. Dan independensi muatan itu keputusan untuk mengangkut barang dari satu klien tidak mempengaruhi biaya atau kemampuan mengangkut barang. Serta sifat pembagian kemampuan itu ada diasumsikan lot bisa dibagi. Dan untuk pertanyaan lainnya itu diasumsikan lot gandum tidak bisa dibagi. Adapun tujuan tunggal itu satu-satunya tujuan pengiriman memaksimalkan total keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan faktor lain. Eh, Berikut untuk problem illustrationnya yaitu berikut dengan memaksimalkan total keuntungan dari pengiriman gandum dengan armada tongkang berkapasitas terbatas. Untuk matematikal notasinya sendiri itu ada set C, elemen C, terus ada kapasitas dan ukuran per lot, terus ada profit per lot dan jumlah yang diangkut. Untuk mathematical model itu ada perhitungan keuntungan per lot yaitu sama dengan profit ya sama dengan price cost kali size eh, for all client elemen dari clients. Untuk adapun objektif fungsinya itu memaksimalkan keuntungan dari pengangkut gandum itu maximize profit sigma clients profit kali load. Untuk mathematical modelnya itu constraint kapasitas tongkang itu total volume gandum yang diangkut tidak melebihi ke total kapasitas tongkang. Adapun berikut
Untuk non negatif atau jumlah lot yang diangkut harus nol atau positif. Berikut untuk rumusnya. Adapun untuk ketersediaannya itu jumlah lots yang diangkut harus berada dalam batas ketersediaan dari setiap klien dan divisabilitas itu lots tidak dapat difragmentasi sehingga lot harus berupa bilangan bulat. Adapun untuk analisis sebagai berikut. Dari analisis tersebut itu terdapat 7 klien dengan tumpukan barang masing-masing dengan prosesnya algoritma memilih secara selektif. Keran klien satu dibuka penuh, keran klien 2 ditutup rapat, keran klien 4 dibuka setengah. Untuk outputnya sendiri, tongkang terisi penuh 1.500 dengan nilai total muatan 17.805. Berdasarkan hasilnya, itu optimasi Python strategi terbaik memprioritaskan muatan dari klien satu, 3, dan 7 dengan memberikan keuntungan per meter kubik terbesar. Untuk setelah itu, sisa ruang di tongkang kita isi sebagian dari klien 6 pada 5 dan jangan ambil barang dari klien 2 sama sekali karena kurang menguntungkan. Adapun untuk sensitivity analisisnya sendiri berikut. Untuk perubahan dari sensitivitas analisis tersebut itu dari kapasitas tongkang tetap fix sebesar 1.500 dan untuk data setelah diubah itu kapasitas tongkang berubah-ubah dalam rentang 1.000 meter per kubik hingga 2.000 meter per kubik. Untuk hasilnya, data sebelumnya total keuntungan terkunci di angka 17.805, sedangkan untuk data simulasi itu total keuntungan naik turun mengikuti kapasitas. Adapun hasil analisis tersebut, zona menanjak tajam saat kapasitas di bawah 1.500 meter per kubik, keuntungan turun drastis. Ini menunjukkan solusi kita sangat sensitif terhadap pengurangan kapasitas dan titik jenuh setelah melewati titik tertentu, misalnya di atas 1.700 sampai 1.800, grafik mungkin akan mendatar. Karena ketersediaan barang klien terbatas meskipun tongkang diperbesar jadi 3.000 meter per kubik. Untuk kesimpulannya, prioritas utama angkut seluruh ketersediaan dari klien satu, 3, dan 7. Mereka memberikan margin keuntungan tertinggi per meter kubik. Untuk mengisi ruangan, gunakan sisa ruang untuk mengangkut sebagian barang dari klien 4, 5, dan 6. Hasil akhir, strategi ini menghasilkan keuntungan maksimal sebesar 17.805 dengan pemanfaatan ruang tongkang yang hampir sempurna. Adapun untuk demonstrasi dari demonstrasi Python dengan Google Colab yaitu yang pertama itu pip install map, terus from map import. Berikut untuk masukkan clients datanya dengan kapasitas 1.500 dan clients IDS sama dengan list clients data keys. Untuk variabel function dan constraint itu model sama dengan sense sama dengan kita karena kita menggunakan maximize jadi sense sama dengan maksimal atau keuntungan maksimal dengan load C model add variable type integer lower bound kosong underbound clients data C file name f load C for C in clients IDS. Adapun untuk model objektif itu tersendiri, model objektifnya sama dengan maximize sums clients data C profit kali load C for C in clients IDS. Untuk batasan kapasitas itu model plus sama dengan exam clients data C size slot C for C in clients IDS kurang sama dengan kapasitas. Adapun untuk solve-nya itu status sama dengan model optimize. Terus berikut untuk eh, print result itu if status optimization status optimal print optimal solution found print berikut untuk printnya itu print no visible solution found dan untuk optimal solution found didapatkan untuk klien satu angkut 12, klien 3 itu angkut 20, klien 4 itu mengangkut 15, klien 5 itu angkut satu dan klien 6 angkut 39 serta klien 7 itu mengangkut 60 dengan total keuntungan yaitu 17.805 dengan total kapasitas terpakai itu 1.500. Adapun untuk analisis sensitivitas itu eh, saya menggunakan clients data yang berbeda untuk client CDS, terus model variabel dan model variabelnya menggunakan berikut. Serta untuk yang didapatkan yaitu perubahan dari kapasitas akan mengubahkan total profit. Berikut untuk grafiknya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.